Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Purnamasari. Saya Eni Julianti dan saya Syarifah Wardiatul Fitri. Kami dari CGP Angkatan 11 Kota Pontianak. Nah, kali ini kami akan menyajikan tugas dari modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Apa kabarnya nih pagi hari ini? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, kita ketemu lagi nih pada kesempatan hari ini. Saya sebagai observer yang akan mengamati coaching Ibu hari ini ya Ibu ya. Iya. Baik, mungkin akan saya bacakan dulu rubrik penilaian observasinya Ibu. Nah, di sini nanti yang saya harapkan itu nanti Ibu dapat memiliki prinsip sebagai coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Nah, di sini juga harapan saya nanti Ibu dapat mendengarkan dengan baik, gitu kan, hadir sepenuhnya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, kemudian juga nanti yang saya harapkan Ibu juga dapat menggunakan alur cerita dalam memberikan pertanyaan itu. Bisa kita mulai ya Bu ya? Ya, boleh silakan Bu. Baik, kompetensi coaching apa nih yang akan nanti Ibu kembangkan pada saat Ibu coaching? Yang ingin saya kembangkan ada dua, Ibu, mendengarkan dengan baik. Yang kedua, memberikan pertanyaan berbobot agar pertanyaan saya itu bisa menggali ide-ide dalam menyelesaikan permasalahan coaching. Oke, baik. Nah, baik. Kompetensi yang mana nih yang ibaratnya lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot, Ibu. Kenapa? Karena dengan pertanyaan berbobot itu mampu membuka keterbukaan pemikiran si coach dalam menyelesaikan permasalahan. Oke ya. Nah, ada indikator tercapaian nih nanti yang akan Ibu capai. Nah, indikator-indikator apa saja nih? Indikatornya yaitu pertama saya menggunakan alur runtun tirta dengan teknik rasa. Yang kedua, dari runtunan teknik tirta tersebut akan menghadirkan ide-ide atas permasalahan si coaching. Oke, jadi dari kompetensi coaching yang akan Ibu lakukan itu ada dua tadi ya Bu ya, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Kemudian yang akan Ibu spesifikkan yaitu tentang pertanyaan berbobotnya. Indikator yang akan Ibu gunakan juga nanti akan menggunakan alur tirta dan runtun. Baik, saya rasa itu bagus sekali. Saya harap nanti Ibu dapat menerapkan itu dengan baik ya Bu ya untuk coachingnya. Oke, ada lagi yang mungkin ingin disisikan? Saya kira sudah cukup. Oke, berarti siap di coachingnya hari ini ya Ibu. Insyaallah siap. Oke, baik. Saya akhiri ya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Bu Fitri? Alhamdulillah baik. Baik. Kemarin kan kita ketemu tuh, nggak sengaja gitu kan. Terus Bu Fitri nyampein ke saya janjian ada hal yang ingin disampaikan gitu. Jadi kira-kira dalam percakapan ini apa nih yang mau Bu Fitri sampaikan? Ada satu murid saya Bu, dia nggak pernah sekolah berbulan-bulan. Nggak pernah sekolah Cuma berbulan-bulan baru ya masuk Ibu ya. tuh waktu Juli dia masih masuknya. Ya pokoknya gitu lah. Pokoknya dia baru masuk tuh Selasa kemarin, setelah berbulan-bulan dia sekolah. Berbulan sekolah. Jadi apa yang Bu Fitri alami saat itu? Nah jadi awalnya di awal Juli saya kan baru pindah sekolah nih Bu ceritanya. Nah awal-awalnya saya kan nggak kenal mereka siapa, background keluarganya gimana. Nah mereka ini awalnya di kelas saya bersemangat gitu. Lama-lama anak ini udah sekolah. Ternyata saya sebagai wali kelas semua yang bertanya-tanya. Nggak sekolah 10 hari, nggak sekolah lagi 11 hari, nggak sekolah sama sekali. Jadi pas dia masuk sekolah, anak sekolah saya bu masuk bu dia bu dia masuk bu sekolah hari ini gitu. Oh iya gitu kan. Akhirnya saya
mencoba ketemulah nih sama dia, ngobrol gitu kan, tapi dia tetap nggak mau mengungkapkan isi hatinya apa yang terjadi. Begitu. Jadi tujuan pembicaraan kita pada siang hari ini adalah bagaimana kita mengembalikannya, bagaimana ibu mengembalikan motivasi anak untuk hadir ke sekolah. Seperti itu ya Bu ya. Baik, motivasi dan pengen tahu gitu akar permasalahannya tuh apa. Apa permasalahannya seperti apa itu. Jadi nanti inti dari pembicaraan ini apa yang ingin ibu sampaikan? Jadi tuh saya udah melakukan beberapa cara nih Bu. Pertama ngobrol sama dia, tanya sama teman-temannya, panggil orang tuanya, orang tuanya udah datang. Tapi saya masih punya asumsi gitu yang tidak saya dapatkan pembuktiannya. Nah, jadi itu yang menjadi bahan pikiran saya. Jadi itu juga merupakan tantangan bagi ibu sendiri. Iya. Selain itu adakah tantangan yang lain ibu? Tantangan lainnya tentu gitu Bu. Maksudnya saya harus berusaha membuat mungkin orang tua dan anak tersebut jujur gitu dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam menjalankan tantangan tersebut, menghadapi tantangannya, tentunya ibu harus memiliki kekuatan. Nah, kekuatan apa yang ibu miliki saat ini? Kekuatannya tadi, saya sejak awal saya masuk ke sekolah itu saya nggak pernah marah sama sekali Bu. Jadi saya selalu membuat diri saya tuh kayak apa ya, stabil gitu. Saya nggak pernah teriak, saya nggak pernah marah, ketawa berlebihan juga bahkan saya nggak pernah gitu, apalagi di kelas saya. Jadi menurut saya itu cukup kekuatan. Jadi anak-anak lumayan segan sama saya, misalnya pakai gelang besar, kalau saya masuk saya cuma bilang boleh gelangnya dilepas kan, kayak gitu. Menurut saya itu Jadi cukup kekuatan ibu adalah wibawa sekali Sebenarnya gitu ya Bu ya. Kira-kira di skala berapa nih dengan kekuatan ibu, wibawa ibu dalam menjalankan atau menyelesaikan tantangan tersebut? Skalanya karena saya tidak terlalu yakin tuh sebenarnya 5 ya sih Bu, atau 6 gitu. Karena menurut saya kekuatan saya juga tidak cukup membantu dalam masalah ini. Jadi prediksi ibu di angka 5 sampai 6, betul itu ya Bu ya. Jadi dari permasalahan ini, apa rencana ibu terhadap anak tersebut? Rencananya jadi saya udah panggil orang tuanya bilang dia nggak mau sekolah karena pengaruh dari teman-temannya. Sedangkan di kelas anak ini lumayan bisa gitu, kalau berjalan lumayan pintar, lumayan asertif gitu, proaktif dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Cuman memang gayanya rambut panjang, suka cuci baju gitu kan. Lalu akhirnya mamanya cerita, padahal ini malu banget dengan bapak sambungnya. Saya pun langsung, jangan-jangan nih dia mungkin bisa jadi tidak berterima gitu, ibunya menikah lagi atau ada masalah apa di rumah. Jadi tuh berdasarkan cerita mamanya, dia tidur jam 3 malam, paginya nggak mau sekolah. Jadi waktu mamanya dipanggil itu mamanya datang, dia di sekolah nih Bu. Dia tuh udah nggak sekolah 27 hari sekian kata mamanya bilang kayak gitu. Saya suruh paksa ke sekolah, dia tetap nggak mau. Itu ada di rumah dia dibaring gitu. Terus pas hari Selasa dia kan sekolah. Hari Selasa sekolah karena mamanya saya ketemu dia di pasar jam 12 dia udah pulang sama temannya. Kayak gitu. Jadi asumsi saya mungkin bisa jadi anak ini tidak berterima dengan keadaan di rumahnya, entah gimana balik-baliknya kan karena bapaknya meninggal, mamanya menikah lagi. Dia punya adik kecil 2, kecil sekali gitu, yang bahkan belum 2 tahun umurnya. Jadi menurut saya berasumsi gitu, bisa jadi itu menjadi masalah yang tidak bisa saya di luar jangkauan saya gitu. Tapi saya kayak cuma pengen tahu gimana caranya gitu biar anak tersebut mau cerita. Jadi langkah saya pertama mungkin melakukan pendekatan kepada anak ini jika ada kesempatan. Tapi opsi langkah selanjutnya kemarin, karena hal ini bukan keputusan saya sendiri, saya diskusi sama BK. Kata BK bilang kalau memang dia di sekolah ini, di sekolah yang normal masuk jam 7 dan pulang jam 3 dia tidak mampu, mungkin dia bisa pindah ke sekolah lainnya yang mungkin maksudnya lebih siang dan lebih banyak prakteknya yang lebih cocok. Jadi opsinya ada 2 itu sih. Jadi opsi yang pertama adalah ibu melakukan pendekatan terhadap anaknya. Setelah itu ibu berkonsultasi kepada guru BK. Seperti itu ya ibu ya. Oke. Jadi dalam tahapan penyelesaian permasalahan ini, siapakah yang kira-kira dapat membantu ibu? Saya rasa seluruh guru mata pelajaran dan teman-teman sekelas anak tersebut bisa membantunya. Ya, jadi dalam penyelesaian masalah ini yang dapat membantu ibu
guru mapel ya Ibu ya, teman sejawat dan teman-teman sekelasnya gitu. Kapan Ibu akan melaksanakan pendekatan ini terhadap anak tersebut? Sebenarnya sudah saya berusaha lakukan, tapi akan saya coba lagi gitu di minggu depan, mungkin sudah saya lakukan kembali. Jadi secepatnya hari Senin ya Ibu ya dalam melakukan pendekatan. Nah, dalam melakukan pendekatan ini siapa yang lebih spesifik yang dapat membantu Ibu? Teman dekat anak ini. Jadi di sekolah itu dia punya teman dekat, tapi temannya sama aja tingkahnya kayak dia. Juga ke sekolah, nggak pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni. Nah, bagaimana nih tadi sudah selesai untuk coachingnya nih, perasaan Bu Ulan tadi? Untuk perasaan saya, alhamdulillah saya sangat senang sudah melakukan coaching terhadap coaching saya. Tadi juga yang di awal tadi sudah kita diskusikan ya Bu ya, tentang indikator pencapaian pengembangan diri kita, kompetensi yang akan Bu Ulan coaching tadi yaitu Ada dua Iya, yang betul. ingin saya observasikan, yaitu menyimak, yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. iya betul ya, tadi itulah yang tadi kita bahas tadi ya Bu ya. Iya, benar. Oke. Nah, jadi dari kompetensi yang sudah Bu Ulan lakukan juga sudah saya amati tadi memang sudah baik sekali yang sudah Bu Ulan coaching gitu kan, mulai dari mendengarkan dengan baik, kemudian dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu kan, saya pikir udah baik gitu ya Bu ya. Nah, di sini juga saya akan menyampaikan sedikit hasil dari observasi yang sudah Bu Ulan lakukan tadi ya, yaitu terkait dengan tadi Bu Ulan juga menanyakan tentang tantangan, tentang kekuatan yang dimiliki oleh coach tadi ya Bu ya. Kemudian ada rencananya. Nah, rencananya tadi itu kan beliau berkomunikasi dengan orang tua, visit gitu kan, dan melakukan pendekatan dan diskusi dengan guru BK gitu kan. Kemudian yang dapat membantunya juga adalah guru mapel dan teman sekolahnya gitu kan, dan akan dilakukan juga secepatnya ya Bu ya. Tadi yang saya amati itu seperti itu. Kemudian juga ada komitmennya, yaitu akan melakukan upaya itu terus menerus, dan ada umpan baliknya tadi yang saya lalui. Nah Bu Ulan, mungkin dari hasil observasi tadi saya pikir itu sudah baik sekali. Harapan saya Bu Ulan juga bisa menerapkan ini untuk berikutnya gitu kan. Insya Allah Ibu. Iya, terus dengan kompetensi-kompetensi yang ada gitu kan. Nah, saya harapkan ini bisa kedepannya bisa lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Oke. Selamat Bu Ulan dan sukses ya. Ya, terima kasih Ibu. Oke, mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan? Saya kira tidak ada Bu, cukup. Baik, oke. Terima kasih Bu Ulan ya. Sama Ibu. Oke, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.